нас тут, а? Быстрее, сюда! Сюда! Pada tahun 1941, Uni Soviet sudah menduduki Lituania. Di sana ada seorang gadis berumur 16 tahun yang bernama Lina Pilkas. Saat itu ia sedang menjalani tes masuk Universitas Seni yang ada di sana. Dia memiliki adik bernama Jonas Pilkas. Mereka hidup sebagai keluarga kecil yang bahagia. Hari-hari Lina diisi dengan menggambar, dan pada hari itu ayahnya membawakan Lina sebuah hadiah, yaitu berupa seperangkat alat menggambar. Namun, Lina merasa pesimis dengan persaingan masuk universitas di sana. Waktu makan malam, di sini Jonas menceritakan ada salah satu temannya. Dia berkata bahwa Lituania akan menjadi neraka sebentar lagi. Lalu perkataan Jonas membuat mereka semua terdiam sejenak. Dan setelah makan malam, saat semuanya tertidur, Kosta dan Elena berdebat. Kosta berencana akan pergi untuk membantu orang lain kabur dari Lituania. Akan tetapi, Elena membujuknya untuk tetap tinggal dan menolong Lina masuk universitas. Tapi Kosta tetap pada pendiriannya dan pergi untuk membantu orang lain menyelamatkan diri. Sedangkan Lina yang belum tidur, dia mendengar semuanya. Lina tampak bingung dengan perdebatan kedua orang tuanya. Dan keesokan harinya, Lina mulai melihat orang-orang ditangkap di jalanan. Waktu sampai di rumah, Lina mendapatkan surat dari universitas. Namun, Lina berencana akan membuka surat itu bersama ayahnya. Lina pun menunggu kedatangan ayahnya sambil memandang keluar jendela. Namun dari kejauhan, dia melihat tentara datang. Lena langsung menyuruh Lina bergegas merapikan barang-barangnya dan berkemas. Tentara itu menggeledah dan membawa orang-orang tak bersalah. Mereka semua kebingungan dengan apa yang terjadi malam itu. Orang-orang di sana tidak dapat berbuat apa-apa dan pasrah dengan segala yang menimpa mereka. Tak lama kemudian, truk berhenti dan mengangkut seorang wanita yang baru saja melahirkan. Lalu mereka pun sampai di stasiun kereta api. Para tahanan dipilah-pilah, mereka dimasukkan ke dalam gerbong yang pengap. Raut pasrah dan putus asa tergambar jelas dari wajah mereka. Bahkan mereka semua tidak tahu kenapa dan kemana mereka akan dibawa. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berdoa dan berharap. Namun tiba-tiba pintu terbuka. Lalu seorang tahanan tertinggal yang bernama Andrius. Dia dimasukkan ke dalam gerbong Lina berada. Di sisi lain, Komarov yaitu sang komandan, dia mengabsen pasukan satu persatu anak buahnya. Terdapat satu anak buah yang berdarah Ukraina yang bernama Kriski. Di sini dia jadi bahan olok-olokan temannya, tapi dia tetap bersabar. Lalu, para tahanan di sana akan dibawa ke Atalay Siberia. Para tahanan akan dimasukkan ke dalam kamp kerja. Lalu perjalanan tersebut akan memakan waktu selama 5 minggu. Kereta pun berangkat, berjalan dengan diiringi rintihan para tahanan. Lina menggambar peta sembari mengisi kegabutannya. Namun tanpa disangka, ada bayi telah meninggoy di pelukan ibunya. Ibunya yang bernama Ona, dia tidak dapat menerima kenyataan. Dia terus memeluk bayinya yang sudah tidak bernyawa. Keesokan paginya kereta pun berhenti untuk beristirahat. Elena mau meminta kepada Kriski untuk mengubur bayinya Ona. Namun Kriski tidak mengizinkannya. Dia menyuruh mereka untuk berdiam di dalam gerbong. Lalu sekali lagi Kriski diledek oleh temannya. Namun dia tetap mencoba untuk bersabar dan menahan diri. Kereta pun berjalan lagi, sedangkan Ona terus memeluk bayinya yang sudah mulai berbau. Elena membujuk Ona untuk memberikan bayinya. Di saat ia lengah, Elena langsung merebut dan membuang bayinya. Lalu tangisan Ona semakin pecah, tapi dia harus melakukan semua itu demi kebaikan semua orang di dalam gerbong. Sedangkan Jonas yang terlihat ketakutan, dia dihibur oleh Andrius dengan memberikan sebuah batu amber. Andrius juga menceritakan sebuah dongeng tentang asal-usul batu amber tersebut. Konon katanya, batu itu bisa membawa keberuntungan. Jonas yang awalnya ketakutan, akhirnya merasa terhibur dan bisa tersenyum kembali.
Hari demi hari mereka lewati di dalam gerbong yang panas dan pengap. Sampai akhirnya mereka sampai di Aterian Siberia. Satu persatu tawanan turun dari gerbong. Sedangkan Ona yang terguncang jiwanya karena kehilangan bayinya. Dia berjalan kebingungan. Lalu Komandan Komarov mendekati Ona. Dia menyuruh untuk mencari bayinya, yang pada kenyataannya Ona pun dibinasakan. Setelah itu mereka disuruh untuk mandi di depan umum tanpa ada penutup sedikit pun. Mereka menjadi tontonan para tentara di sana. Setelah membersihkan diri, mereka semua dikumpulkan untuk briefing. Di sini Komandan Komarov menjelaskan aturan simpel di camp tersebut. Tidak bekerja sama dengan tidak makan. Merencanakan pelarian sama dengan mati. Kabur juga sama dengan mati. Bahkan para tahanan juga disuruh menandatangani surat pengakuan bersalah, yaitu dengan iming-iming mengurangi masa tahanannya dan mendapat akses ke pos NKVD. Elena tentu saja tidak mau melakukan itu karena dia tidak bersalah. Alhasil, mereka semua tidak diperbolehkan duduk sampai menandatangani surat pengakuan tersebut. Seharian mereka berdiri, sampai satu persatu dari mereka memilih untuk menyerah dan menandatangani surat pengakuannya. Setelah sebagian dari mereka menandatangani pengakuannya, mereka semua mulai disuruh bekerja. Tenaga mereka diperah bagaikan kuda. Mereka ditugaskan untuk menggarap tanah yang luas sekali. Namun di sela-sela pekerjaannya, Lina mendapat kabar bahwa Andrius ketahuan mencuri makanan. Dia pun dipukuli di pos NKVD. Waktu sorenya, mereka menimbang hasil panen mereka dan mengambil jatah makanan. Di sini, Lina sangat khawatir dengan keberadaan Andrius. Dia mencoba bertanya ke tentara yang sedang bermain kartu. Namun Krisky mengusirnya dengan sangat amat kasar. Di sisi lain, Elena mengobrol dan berkenalan dengan Krisky sambil menunggu masuk ke ruangan komandan. Krisky yang seorang Ukraina sebenarnya tidak ingin berada di sini. Dia hanya bisa membantu dengan memberikan kupon jatah makanan 2 kali sehari untuk Elena. Tak berselang lama pintu ruangan komandan terbuka dan Elena mulai masuk ke dalam. Dia menawarkan pada Elena sebuah posisi di luar camp sebagai penerjemah. Namun Elena menolak dan memilih untuk bekerja di dalam bersama anak-anaknya. Kemudian pekerjaan dilanjutkan Lina. Waktu melihat seorang ibu-ibu mencuri ubi, Lina langsung menghampiri dan meminta bantuan, yaitu untuk memberikan sebuah sapu tangan buat ayahnya di luar sana. Namun dia menolaknya dan malah akan melaporkan Lina. Malam pun tiba, Andrius datang ke rumah Lina. Dia memberikan beberapa makanan dan pensil untuk Lina. Lina pun memberikan Andrius sketsa wajahnya waktu di kereta. Andrius pun sangat kagum dengan hasil gambar Lina. Dia meminta izin untuk datang setiap malam. Lina pun memperbolehkan Andrius untuk datang kapanpun dia mau. Keesokan harinya, seperti biasa setelah bekerja, hasil panen mereka untuk mendapat jatah makanan. Salah satu perwira di sana heran mengapa hasil panen mereka harus berkurang setiap hari. Tak lama kemudian, Komandan Komarov pun datang. Dia memeriksa setiap tahanan dengan tatapan yang mengintimidasi. Komarov menemukan salah satu tahanan di sana. Dia mencuri hasil panen, lalu dianggap sebagai musuh negara. Karena telah mencuri, Komandan menugaskan Krisky untuk menembaknya. Dan mau tidak mau, Krisky menjalankan tugas yang diberikan oleh Komarov, walaupun dengan wajah yang tidak tega. Hukuman itu seakan menjadi peringatan untuk mereka agar tidak mencuri lagi. Waktu musim dingin di tahun 1942, Lina sedang berburu untuk mengisi perutnya. Saat sedang menguliti hasil buruannya, Lina dipanggil ke ruangan Komarov yang ternyata Komarov mengagumi bakat menggambar Lina. Dia menyuruh Lina menggambar wajahnya, namun Lina malah menggambar sosok iblis. Singkat cerita, rumah Lina digeledah dan membakar semua karya Lina. Di sini Lina tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya memandang pasrah.
Ketika malam Natal, Jonas memberikan Lina kado Natal berupa sepasang sepatu dengan potongan gambar ayahnya yang terbakar. Mereka semua membuat pesta Natal sederhana. Tidak lupa, Andreas juga datang dalam pesta tersebut. Di sini Andreas memberikan Lina sebuah buku dan beberapa makanan. Lalu mereka semua makan malam bersama dan melupakan sejenak penderitaan yang mereka alami. Waktu malam semakin larut, Andreas pamit untuk kembali, tapi Lina mengejarnya dan inilah yang terjadi. Keesokan paginya, Krisky datang ke rumah Elena. Dia menceritakan kebenaran yang terjadi. Suaminya Costa ternyata sudah ditembak pada saat mereka akan diangkut. Elena langsung menjadi sangat sedih mendengar hal itu. Namun Krisky malah mencoba untuk memperkaos Elena, yang pada akhirnya Krisky tersadar dan mengurungkan niatnya. Krisky berjalan kembali ke posnya, namun tiba-tiba dia diledek oleh salah satu temannya. Krisky yang sudah muak, dia melawan balik dan menghajarnya sampai terkapar. Karena kejadian itu, Krisky dipanggil ke ruangan Komarov. Dia direncanakan akan dipindahkan bersama sebagian tahanan Glapsti, yaitu sebuah tempat yang dikenal sebagai neraka beku. Di sana Krisky mengemban tugas baru, yaitu sebagai komandan di sana. Hari pemindahan pun tiba, mereka semua diiring ke gerbong. Sedangkan Lina terus mencari Andreas untuk memastikan agar mereka bisa tetap bersama. Tapi pada kenyataannya, Andreas harus pergi ke tempat yang lain. Lina hanya bisa berteriak di balik jendela gerbong. Di sini, Andreas berjanji akan menemuinya saat perang usai. Setelah melakukan perjalanan panjang menggunakan kereta, mereka semua melanjutkan perjalanan menggunakan kapal. Dan tidak sedikit dari mereka yang meninggoy dalam perjalanan karena kelelahan. Sedangkan Lina membuka buku pemberian Andreas. Dia membaca kalimat penyemangat darinya. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun sampai di Latasi, yaitu sebuah dataran kering yang tidak ada apa-apa. Para tahanan langsung disuruh bekerja membangun tempat tinggal mereka sendiri, bahkan mencari ikan untuk dimakan. Lina diajak melarikan diri oleh salah satu tahanan di sana, tapi mereka berdua menolak dan lebih memilih untuk bertahan bersama ibunya. Untungnya Lina memilih bertahan, karena orang yang kemarin mengajak Lina kabur dia tertangkap. Krisky yang sebenarnya tidak tega, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menembaknya. Waktu musim dingin datang, Krisky menugaskan dokter untuk memeriksa para tahanan. Kondisi para tahanan di sana sangat memprihatinkan. Mereka semua kelaparan dan kedinginan. Krisky melihat Elena, yaitu wanita yang dicintainya sekarat. Elena pun memohon kepada Krisky untuk menolong anaknya sebagai permintaan terakhirnya. Musim dingin yang semakin ganas ditambah lagi tidak ada sesuatu untuk dimakan, membuat para tahanan semakin sekarat. Lina dan para tahanan yang masih sehat, mereka memutuskan untuk keluar mencari makanan. Mereka menemukan jenazah dokter kemarin yang sudah membeku. Kemudian Lina dan yang lainnya mengambil bekal dokter itu yang kebetulan masih ada. Di tengah sekaratnya Elena, dia menceritakan kebenaran yang terjadi, bahwa sebenarnya ayahnya telah ditembak karena membantu ratusan orang kabur. Lina tidak bisa menyembunyikan air matanya. Ia menangis di hadapan Elena. Tak berselang lama matahari muncul, menandakan bahwa badai salju telah usai. Kondisi Elena hampir tidak sadarkan diri. Sedangkan Lina, dia akan membuka surat pengumuman kelulusan di universitas bersama ibunya, yang sebelumnya akan dia buka dengan ayahnya. Namun setelah Lina membuka surat tersebut, Elena menghembuskan napas terakhirnya. Lina membersihkan diri untuk pergi ke kantor Krisky. Dia menuntut hak para tahanan. Sedangkan Krisky yang kesal, dia langsung mencekik Lina. Tapi Lina mengatakan bahwa ibunya telah meninggoy. Mendengar hal tersebut, dia pun meninggalkan gambaran wajahnya Lina.
dan beberapa tahanan lain mengubur mayat ibunya di tengah dinginnya pagi. Lina dan Jonas hanya bisa pasrah melihat ibunya terbujur kaku mengenaskan. Mereka hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, di tengah kesedihannya, Chrisky menulis surat amnesti untuk Jonas dan Lina. Setelah selesai, dia pun menandatanganinya. Yang pada akhirnya, Chrisky memutuskan untuk bundir dan kebebasan yang sudah mereka dambakan akhirnya datang. Walaupun tanpa ibu dan ayahnya, setidaknya dia masih memiliki harapan, yaitu menemukan Andrius, dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.